Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Info Kita YA. Di kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi teknis guru PAI, aspek fikih berdasarkan FR di KTA apa yang sudah dibagikan oleh teman-teman guru PAI yang tes di tahap 1. Nah, sebelum lanjut silahkan teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Info Kita YA. Nah, baiklah kita langsung ke pembahasan soalnya tentang pernikahan. Pernikahan terhadap janda yang telah ditalak 3 kemudian menceraikannya agar bekas suaminya kembali ke perempuan tersebut disebut nikah titik-titik. A. Mut'ah, B. Siri, C. Sighar, D. Muhalil, E. Terputus. Nah, pembahasannya akan kita bahas. Nikah mut'ah adalah seseorang menikah dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu dengan suatu pemberian kepadanya berupa harta, makanan, pakaian, atau yang lainnya. Nah, nikah mut'ah ini biasanya disebut dengan nikah kontrak. Selanjutnya nikah siri adalah sebuah pernikahan yang dilakukan pria dan wanita dengan disaksikan 2 saksi namun tidak dicatat di kantor urusan agama. Nikah siri ini sama dengan nikah sembunyi-sembunyi. Selanjutnya nikah sighar. Nikah sighar adalah seseorang menikahkan putrinya atau putri perwaliannya dengan orang lain dengan syarat orang itu juga menikahkan putrinya, saudara perempuan atau putri perwaliannya dengan dirinya, baik dengan mahar atau tanpa mahar. Selanjutnya, nikah muhalil artinya menghalalkan atau membolehkan, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dinikahinya agar bisa dinikahi lagi oleh mantan suami yang telah mentalak 3 atau talak bain. Jadi, jawabannya adalah D. Nikah muhalil. Soal selanjutnya, wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya disebut wali titik-titik. A. Wali mujbir, B. Wali nasab, C. Wali hakim, D. Wali adol, E. Wali ghaib. Berikut pembahasannya. Wali mujbir ialah wali yang mempunyai bidang kuasa mengkawinkan anak atau cucu perempuannya yang masih perawan atau dara tanpa meminta izin gadis itu terlebih dahulu. Nah, wali mujbir ini tidak minta izin ya, langsung asal nikah. Yang kedua, wali nasab adalah orang yang merupakan anggota keluarga pihak mempelai wanita yang memiliki hubungan darah patrinial dan bisa menikahkan wanita tersebut dengan seorang pria. Jadi wali nasab adalah wali yang ada hubungan darahnya. Selanjutnya wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Selanjutnya wali adol adalah wali yang enggan menikahkan anak gadisnya dengan alasan tertentu. Selanjutnya wali ghaib, maksudnya tidak ada wali atau tidak mempunyai wali yang bisa menikahkan, jadi harus dinikahkan oleh wali hakim. Jawabannya adalah D. Wali adol. Jadi wali nasab yang enggan atau menolak menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya disebut dengan wali adol. Soal selanjutnya. Mahar yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan berdasarkan mahar pada umumnya. Untuk wanita yang sama kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya disebut mahar titik-titik. A. Misil, B. Tunai, C. Muskil, D. Misi, E. Ganti. Berikut pembahasannya. Sebelumnya kita membahas mahar. Mahar merupakan harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Nah, mahar ini hanya ada 2 ya. Yang pertama mahar musamma, yaitu mas kawin yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya. Nah, ulama fikih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar musamma harus diberikan secara penuh apabila telah bercampur apabila salah satu dari suami istri meninggal. Selanjutnya ada mahar misil, yaitu mas kawin yang tidak disebut besar kecilnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Bila terjadi demikian, mas kawin itu mengikuti mas kawin saudara perempuan pengantin wanita apabila tidak ada disamakan dengan yang sederajat dengan dia.
Jadi, mahar yang kualitas dan kuantitasnya ditentukan berdasarkan mahar pada umumnya untuk wanita yang sama kecantikannya, kekayaannya, nasabnya, dan agamanya disebut dengan mahar amisil. Soal selanjutnya. Berikut ini wanita yang boleh dinikahi, yaitu A. Mantan ibu tiri, B. Keponakan, C. Bibi, D. Mertua, E. Menantu. Di tabel ini adalah mahram atau wanita yang haram dinikahi. Sedangkan soalnya wanita yang boleh dinikahi yaitu, nah silakan teman-teman perhatikan di tabel ini. Ada wanita yang tidak boleh dinikahi karena keturunan, karena pernikahan, karena persusuan, dan karena dikumpul atau dimadu. Jadi, A. Mantan ibu tiri. Mantan ibu tiri itu tidak ada ya di tabel ini. Yang ada adalah istri bapak atau ibu tiri. Selanjutnya keponakan. Keponakan ini ada, yaitu anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki, ini disebut dengan keponakan. Selanjutnya bibi. Bibi itu ada di bagian keturunan ini. Bibi baik dari bapak atau ibu tidak boleh dinikahi. D. Mertua. Ibu dari istri atau mertua itu juga tidak boleh dinikahi. E. Menantu. Menantu atau istri dari anak itu juga tidak boleh dinikahi. Jadi, wanita yang boleh dinikahi adalah A. Mantan ibu tiri. Soal selanjutnya, kafarat ilah adalah A. Kafarat seseorang karena melanggar sumpah, B. Kifarat seseorang karena menganiaya tetapi dimaafkan oleh si korban dan keluarganya, C. Kifarat suami istri karena melakukan hubungan siang hari pada bulan Ramadan, D. Kifarat suami karena berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu, E. Kifarat suami karena menyamakan istrinya dengan ibunya atau ibu suami. Nah, berikut pembahasan kifarat. Kifarat secara bahasa ialah tertutup atau terselubung. Kifarat menurut istilah berarti suatu tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikut macam-macam kafarat. Kafarat karena pembunuhan, yaitu memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Selanjutnya kafarat karena melanggar sumpah, yaitu kafarat yang wajib dibayar oleh seorang muslim karena ia melanggar sumpah dengan menggunakan asma Allah. Kafaratnya adalah memerdekakan seorang budak, memberi makan 10 orang miskin, masing-masing 1 mud, atau pakaian 10 orang miskin, atau puasa 3 hari. Selanjutnya kafarat karena melakukan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Kafarat selanjutnya karena membunuh binatang buruan pada waktu ihram atau ketika berhaji ya. Membayar dam atau denda untuk kesalahan melakukan salah satu dari 2 perkara, yaitu memburu binatang darat yang boleh dimakan dagingnya atau menebang, memotong, dan mencabut tanaman di tanah suci. Dendanya adalah salah satu berikut ini. Memotong seekor kambing atau memberi fidyah kepada fakir miskin senilai 1 kambing itu, atau berpuasa selama 10 hari. Kafarat selanjutnya kafarat karena zihar, yaitu kafarat yang harus dibayar oleh seseorang dengan sebab seseorang telah menyerupakan punggung istrinya dengan punggung ibunya sendiri. Kafaratnya adalah memerdekakan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka harus memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Selanjutnya, kafarat ilah. Nah, ini soalnya ya. Kafarat ilah yaitu kafarat yang wajib dibayar lantaran suami melanggar sumpahnya bahwa ia tidak akan menggauli istrinya selama waktu tertentu. Kafaratnya sama dengan kafarat sumpah karena ilah itu adalah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya. Jadi, kafarat ilah adalah D. Kifarat suami karena berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu. Soal selanjutnya, salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi 2 menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Bentuk kerjasama ekonomi seperti itu disebut dengan A. Syirkah, B. Mudorobah, C. Musakoh, D. Muzaroah, E. Mukhobaroh. Nah, berikut pembahasannya.
Syirkah disebut juga perseroan adalah salah satu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi syirkah itu disebut juga perseroan atau persekutuan. Selanjutnya mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari petani. Mukhabaroh ialah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap, di mana benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Nah, saya akan memperinci perbedaannya ya. Syirkah itu perseroan, sedangkan mudharabah itu bagi hasil, tapi dalam bidang usaha. Sedangkan musakoh, muzaroah, dan mukhabaroh ini adalah dalam bidang pertanian. Apa bedanya? Jika musakoh adalah kerjasama antara pemilik kebun, nah ini digarisbawahi pemilik kebun, sedangkan muzaroah itu bidang pertanian atau lahan, dan mukhabaroh juga pemilik lahan ya. Apa bedanya? Kebun itu seperti kebun teh, kebun karet, kebun kopi, dan lain-lain. Sedangkan di bidang pertanian atau lahan itu seperti menanam singkong, menanam kacang, menanam padi, dan lain-lain. Nah, sudah paham ya bedanya? Jadi musakoh itu pemilik kebun yang persentasenya antara ketiga ini, musakoh, muzaroah, dan mukhabaroh itu sama, berdasarkan atau ditentukan pada waktu akad. Nah, apa bedanya muzaroah dan mukhabaroh? Muzaroah itu benih tanamannya berasal dari petani, sedangkan mukhabaroh benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Kembali lagi ke soalnya. Jadi, salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi Islam adalah kerjasama antara pemilik kebun. Nah, ingat, kebun itu hanya ada satu, yaitu musakoh ya. Jadi kita lanjutkan dulu. Kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana sang pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Jadi jawabannya adalah musakoh. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Nah, itu ada banyak, ada 5. Langsung saja kita baca pertanyaannya. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, pernyataan yang termasuk ke dalam asas transaksi ekonomi dalam Islam adalah A, B, C, D, E. Nah, kita lihat dulu, kita baca dulu. Nomor 1, setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi itu. 2, ketentuan-ketentuan dalam transaksi boleh menyimpang dari aturan syariat. Nah, ini ya, boleh menyimpang dari aturan syariat. Ini sudah jelas-jelas salah. Nah, kita lihat yang ada di pilihan ganda, yang ada nomor 2-nya itu berarti sudah jelas-jelas salah ya. A ini salah, lalu C salah juga, D juga salah. Jadi tinggal kita pilih B dan E. Nah, kita perhatikan B dan E. B dan E itu hampir sama. B 3, 4, 5. E 1, 3, 4. Jadi kita tinggal membandingkan antara 1 dan 5, kira-kira ini yang benar yang mana. Kita baca dulu yang nomor 5. Yang B, nomor 5. Transaksi ekonomi antara umat Islam dan umat bukan Islam dibolehkan, memang benar ya, walaupun menyimpang dari syariat. Nah, ini yang tidak benar. Menyimpang dari syariat itu tidak boleh. Jadi sudah jelas jawabannya adalah E, 1, 3, dan 4. Soal selanjutnya, ulama fikih sepakat bahwa asuransi dibolehkan asal cara kerjanya islami, kecuali titik-titik. A. Ditegakkannya prinsip keadilan. B. Dihilangkannya unsur untung-untungan atau maisir. C. Tidak ada perampasan hak dan kezoliman. D. Bersih dari unsur riba. E. Para karyawan perusahaan asuransi harus orang Islam. Nah, yang bukan itu adalah E. Para karyawan perusahaan asuransi harus orang Islam, karena tidak harus ya, tidak harus orang Islam yang bekerja di asuransi Islam. Terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Semoga teman-teman semua sukses, lolos tes BPPK, dan jadi ASN 2021. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.